أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Niat adalah maksud atau keinginan kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam terminologi syar'i, berarti adalah keinginan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya. Niat termasuk perbuatan hati, dan tempatnya di dalam hati. Aspek niat meliputi 3 hal. Antara lain, 1. Diyakini dalam hati. 2. Diucapkan dengan lisan karena dikhawatirkan menjadi riya. 3. Dilakukan dengan amal perbuatan. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Majmu'ah Al-Fatawa, Jilid 18 halaman 262. Menurut Imam Ahmad, karena ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah, di mana semua masalah kembali kepadanya, yaitu 1. Hadis, Inamal Akma'alu bin Niyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. 2. Hadis men amila, amalan, laisa alaihi, amruna fahuwa, rod. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. 3. Hadis al-halalu, bayin, wal haramu, bayin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Menurut Hasbi As-Siddiqi, niat itu terbagi menjadi 3, yaitu, 1. Niat ibadah, yaitu menghinakan diri tunduk secara sangat sempurna, untuk menyatakan ketundukan serta kehinaan. 2. Niat taat, yaitu melaksanakan apa yang Allah kehendaki. 3. Niat kurbah, yaitu melaksanakan ibadah dengan maksud memperoleh pahala. Al-Munzir menyebutkan, dari Ar-Rabi bin Kusaim, ia berkata, segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka akan sia-sia. Referensi hadis. 1. Dari Amirul Mukminin, Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian beliau bersabda, maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Iya, para sahabat berujar demikian, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun bersabda, syirik khafi atau syirik yang samar, di mana seseorang sholat, lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, dan dia berniat bangun untuk melaksanakan sholat di malam hari, lalu dia tertidur sampai subuh, maka akan dituliskan baginya pahala apa yang telah dia niatkan, dan tidurnya itu merupakan sedekah untuknya dari Robnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Jika suatu amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Suatu amalan ikhlas, berarti niatannya hanya untuk menggapai ridho Allah saja. Sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jami' al-Ulum wa al-Hikam.